Yun Si-eun lalu berjalan perlahan dan langsung memukul Yongbin menggunakan buku, serta menancapkan pulpen ke salah satu temannya. Yun Si-eun terus memukulnya hingga hidungnya patah. Semua murid diam terpaku melihat kejadian itu. 그만하라고. Series ini menceritakan seorang murid pendiam yang sering dibully. Namun saat kesabarannya sudah habis, ia pun menghajar para pembuli itu. Bagaimana ya keseruannya? Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang siswa bernama Yun Si-eun. Ia merupakan siswa paling pintar di sekolahnya. Selain itu, ia juga sangat rajin. Saking rajinnya, ia bahkan selalu datang ke sekolah lebih awal dibanding murid lain. Saat jam pelajaran akan dimulai, Bu Guru mengumumkan kalau ada 2 murid yang mendapat penghargaan dalam kompetisi matematika. Juara pertama dimenangkan oleh Yun Si-eun dan juara kedua yaitu Yongbin. Setelah itu, Bu Guru meminta semua murid untuk fokus belajar karena dalam 2 minggu ke depan mereka akan menghadapi ujian tiruan. Saat jam istirahat, Yongbin dan teman-temannya terlihat sedang membuli salah seorang siswa. Setelah puas membuli siswa tersebut, ia pun dengan sengaja melemparkan sandal dengan keras ke punggung Yun Si-eun. Dengan tatapan yang tajam, Yun Si hanya bilang lain kali lebih hati-hati. 다음부턴 조심해. Merasa sudah diremehkan dengan perkataan itu, ia pun menghampirinya dan mulai mengancamnya. Namun saat itu datang anak-anak dari tim baseball sekolah yang mencari An Soo-ho. Alasan mereka mencarinya karena An Soo-ho sempat memukul seorang wanita yang bernama Na-eun. An Soo-ho melakukan itu karena Na-eun selalu mengejarnya bahkan setelah cintanya itu ditolak. Meski begitu, ia tidak peduli dan langsung mengerahkan semua teman-temannya untuk menghajar An Soo-ho. Meskipun 1 lawan 5 orang, namun dia sanggup menghabisi mereka. Perlu diketahui, An Soo-ho adalah petarung MMA yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Di sekolah ia sangat ditakuti. Bahkan Yongbin si tukang bully tidak berani menyentuhnya. Saat itu, An Soo-ho tidak sengaja menjatuhkan peralatan tulis milik Yun Si-eun. Ia pun lalu mengambilnya dan meminta maaf. Keesokan paginya, Yun Si-eun melihat An Soo-ho yang ternyata setiap harinya tidur di dalam kelas. Hal itu dilakukan karena ia langsung datang ke sekolah setelah bekerja paruh waktu. Saat jam istirahat, Yun Si-eun terlihat mendatangi Yongbin. Di sana, ia pun memperingati untuk jangan lagi mengganggunya. Namun peringatan itu diabaikan, malahan salah satu temannya langsung mencekiknya. Beruntung saat itu salah seorang guru datang menghentikan mereka. Di sini Yongbin beralasan kalau mereka sedang main-main saja dan Yun Si-eun mengiyakan perkataan tersebut. 정말 맞아요. Keesokan harinya, sekolah mereka kedatangan murid baru bernama Oh Bum-suk. Alasan ia pindah ke sini karena di sekolah lamanya Oh Bum seringkali mendapat perundungan. Saat jam istirahat, Yongbin bertanya mengenai sekolah lamanya. Namun saat itu Yun Si-eun meminta Yongbin untuk segera pergi dari tempat duduknya. Yongbin jelas menolak, alhasil ia pun mengambil sebuah pulpen dan kembali menyuruhnya pergi. Saat situasi mulai menegang, An Soo-ho seketika terbangun yang membuat Yongbin akhirnya pergi. Malam harinya, Yongbin dan teman-temannya terlihat sedang berpesta di tempat hiburan malam. Saat itu datang Jun-suk yang mengantar pesanan narkoba untuk mereka. Nah, narkoba yang mereka pesan yaitu berjenis fentanyl.
Diketahui Yongbin dan Jeonsuk adalah sepupu. Yongbin lalu bertanya apa dampak jika kulit sampai terkena fentanyl. Ia menjawab kalau orang yang terkena akan mengalami kantuk, pandangan mulai kabur, dan yang lebih parah akan mual. Saat ditanya alasan kenapa bertanya seperti itu, Yongbin menjawab kalau dia hanya penasaran. Keesokan harinya, Yongbin rupanya mengetahui alasan Oh Bum pindah sekolah karena sering dibully. Merasa malu jika dia ini seorang pengecut, Oh Bum meminta Yongbin untuk merahasiakannya. Di sini ia pun bersedia asalkan Oh Bum mau membantunya. Kemudian Yongbin memberikan fentanyl yang sama sekali ia tidak tahu itu apa. Saat ujian sedang berlangsung, Oh Bum sengaja menepuk leher Yoon Si-eun dengan alasan kalau ia melihat seekor lalat. Ternyata Oh Bum menempelkan fentanyl yang sebelumnya disuruh oleh Yongbin. Tak lama setelah itu, Yoon Si-eun mulai merasakan ngantuk dan pandangannya mulai kabur. Saking kuatnya efek dari barang haram tersebut, ia pun mulai merasakan mual. Setelah keadaannya mulai membaik, ia pun kembali ke dalam kelas. Yoon Si-eun akhirnya tahu jika Oh Bum telah menempelkan fentanyl ke lehernya. Saat itu Yoon Si-eun kembali merasa ngantuk sehingga ia pun menampar mukanya sendiri. Dan hal itu jelas mengejutkan mereka semua. Dengan panik, Bu Guru lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yoon Si-eun bilang kalau dia tidak apa-apa. Saat sedang mengoreksi hasil ujiannya, Yoon Si-eun mendapati beberapa soal yang salah. Jika saja tadi ia tidak dijaili, mungkin nilainya akan sempurna. Di sini ia pun jelas marah karena sejatinya ia sangat terobsesi dengan nilai sempurna. Yoon Si-eun lalu berjalan perlahan dan langsung memukul Yongbin menggunakan buku, serta menancapkan pulpen ke salah satu temannya. Yoon Si-eun terus memukulnya hingga hidungnya patah. Semua murid diam terpaku melihat kejadian itu. 그만하라고. Saat akan menginjak mukanya, An Suho segera menghentikannya. Ia bilang kalau tindakannya itu sudah kelewat batas. Namun Yoon Si-eun yang sudah habis kesabaran, ia pun akan melawan siapa saja yang mencoba menghalanginya. Ia lalu menggunakan kursi untuk melawan An Suho. Meskipun sempat dihajar, namun ia terus melawan hingga akhirnya Bu Guru datang memisahkan mereka. Malam harinya, Yoon Si-eun diajak ke rumah sakit oleh gurunya. Di sana, Ibu Yongbin memarahinya dan berniat akan melapor ke polisi. Namun seketika ocehannya terdiam setelah Yoon Si-eun menunjukkan fentanyl yang dipakai oleh anaknya. Awalnya ia mengelak, namun setelah Yoon Si-eun membongkar isi tasnya, ia pun terdiam. Sepulangnya ke rumah, sang ayah mengetahui kalau anaknya itu telah berkelahi. Namun ayahnya memaklumi karena ia juga pernah muda. Terungkap di sini kalau orang tuanya telah berpisah, dan mungkin itulah yang menjadi penyebab Yoon Si-eun memiliki sikap yang sangat dingin. Keesokan harinya di sekolah, Yoon Si-eun didatangi oleh Taehoon dan Lee Jung yang masih tidak terima atas kejadian kemarin. Di sini mereka mengajak Yoon Si-eun berkelahi. Tanpa pikir panjang, ia pun menerima tantangan tersebut. Mereka lalu diajak ke dalam toilet. Setelah itu ia pun mengunci pintu agar tidak ada orang yang mengganggu. Yoon Si-eun lalu mengeluarkan pulpen dan maju perlahan ke arah mereka. Yang tadinya sok-sokan nantang, kini mereka ketakutan. Yoon Si-eun rupanya masih mengampuni mereka dan ia pun pergi dari sana. 그만하자. Sementara di tempat lain, Yongbin si pengecut rupanya meminta bantuan kepada Jeonsuk untuk memberi pelajaran kepada Yoon Si-eun. Awalnya Jeonsuk menolak, namun setelah dijanjikan upah yang banyak, ia pun akhirnya setuju.
Malam harinya saat akan pulang, An Suho tidak sengaja bertemu dengan Yoon Si Eun di jalan. Di sini Yoon Si Eun meminta maaf atas kejadian kemarin. An Suho mau memaafkannya asalkan ia mentraktirnya. Keesokan harinya, ia pun ditraktir makan. Dan baru kali ini Yoon Si Eun terlihat akrab dengan teman sekelasnya. Saat akan pulang, Yoon Si Eun dihadang oleh Hyung Bin yang saat itu membawa beberapa orang. Di sini Yoon Si Eun tidak menanggapinya dan lewat begitu saja. Namun saat itu Jeon Suk langsung menamparnya. Kejadian itu disaksikan oleh banyak murid. Mereka tahu kalau Jeon Suk salah satu preman di wilayah ini. Oh Bum yang melihat Yoon Si Eun dibawa oleh mereka, ia pun segera memberitahu An Suho. Namun An Suho tidak peduli, lagi pula ia tidak kenal dekat dengan Yoon Si Eun. Oh Bum yang merasa bersalah, ia pun akan membayar 2 kali lipat gajinya saat bekerja asalkan ia mau menolong Yoon Si Eun. Setelah dipikir-pikir, ia pun akhirnya setuju. Sementara itu Yoon Si Eun dibawa pergi ke suatu tempat. Di sana Hyung Bin menyuruh mereka untuk menghancurkan tangannya agar tidak bisa belajar lagi. Meskipun hanya seorang diri, ia sama sekali tidak takut. Kemudian ia pun mengambil langkah pertama dengan menyerang menggunakan pulpen. Meskipun sempat dihalau, namun Yoon Si Eun berhasil menyerang mereka. Dirasa sudah menang, ia pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba Jeon Suk kembali menyerangnya. Hyung Bin lalu menyuruh Taehoon untuk memegangi tangannya. Setelah itu, ia pun menginjak tangannya. An Suho akhirnya tiba di sana dan ia pun langsung menghajar mereka. Ia kemudian membawa Yoon Si Eun pergi, akan tetapi Jeon Suk langsung bertindak sehingga pertarungan pun terjadi. Melihat Yoon Si Eun terluka cukup parah, mereka pun mengeroyoknya. Sementara itu An Suho berhasil menguncinya. Hyung Bin lalu mengambil botol kaca berniat untuk memukul kepalanya. Beruntung saat itu Oh Bum datang di waktu yang tepat. Merasa malu karena sudah kalah, mereka pun pergi dari sana. Sebelum pergi, Yoon Si Eun kembali meminta Hyung Bin untuk menghentikan semua ini. 수면 안 쪽팔리냐? 어? 나 같으면 쪽팔려서 뒤질 것 같은데. 가자. An Suho lalu mengajak mereka pergi makan di restoran tempat kerjanya. Setibanya di sana, Oh Bum meminta maaf atas kejadian kemarin dan dia sangat menyesal. Yoon Si Eun tahu jika Oh Bum terpaksa melakukannya karena disuruh dan ia pun mau memaafkannya. 알아? 괜찮아. Kini mereka bertiga akhirnya menjadi sahabat. Terlihat kalau sekarang sikapnya mulai berubah, tidak dingin lagi. 진짜 근데 맛있다. 그래. 잘 좋아. 어때? 뒤지지? 어.